Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila. Di sini saya akan memaparkan materi tentang apa itu sosiolinguistik yang sebelumnya pernah dipaparkan oleh Anthony Pim di dalam channel YouTube-nya. Uh, Seperti yang kita ketahui, sosiolinguistik adalah cabang ilmu kebahasaan yang berhubungan dengan sosial atau masyarakat sosial. Dalam hal ini, pandangan sosiolinguistik, bahasa itu tidak hanya dikaitkan dengan gejala individual saja, tetapi sudah menjadi gejala sosial. Itu dikarenakan masyarakat dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Itu terjadi karena adanya komunikasi satu sama lain. Nah, adanya alat komunikasi atau terjalinnya komunikasi individu satu dengan yang lainnya itu tuh bersifat heterogen atau bermacam-macam. Dan seperti yang kita ketahui, bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Dan itu sangat sangat perlu kita ketahui bahwa arti arbitrer dan mana suka di sini bukan berarti semaunya tanpa memiliki makna, karena sejatinya bahasa itu harus memiliki makna dan dipahami oleh kita sebagai penutur dan pendengar. Di dalam video Anthony Pim juga menjelaskan bahwa sosiolinguistik itu terdapat variasi-variasi kebahasaan dan variabel-variabel. Nah, variasi kebahasaan itu merupakan suatu gejala yang timbul ketika kita akan berinteraksi gitu loh. Karena sejatinya variasi bahasa itu terjadi karena adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan sekelompok orang atau individu yang sifatnya beragam atau heterogen. Tidak dapat dipungkiri, setiap kegiatan kita itu pasti akan menyebabkan keragaman berbahasa. Itu dikarenakan kita sebagai umat manusia pasti akan mengalami interaksi sosial gitu. Dan keragaman bahasa ini akan berkembang dan bertambah apabila kita sebagai penutur menggunakan bahasa yang lebih banyak dan kita berada di lingkungan yang sangat luas. Artinya kita itu tidak hanya diam di situ-situ saja apabila kita ingin memiliki keragaman bahasa. Nah, di dalam hal ini juga variasi apa aja sih yang dibahas di dalam sosiolinguistik yang dipaparkan oleh Anthony Pim? Sepemahaman saya, dia mengatakan di dalam variasi ini terdapat variasi linguistik yang dimana merupakan suatu hal yang menyebabkan adanya perubahan bahasa pada kajian sosiolinguistik. Variasi juga dapat dikaitkan dengan fungsi spesifik di situasi tertentu. Di sisi lain juga, variasi bahasa itu dapat kita bedakan atau dapat kita cirikan dengan melihat letak geografis, latar belakang penuturnya, dan kita juga bisa melihat anggota-anggota masyarakat yang ada di suatu daerah tertentu itu bisa dilihat dari segi tempat tinggalnya, pekerjaannya, maupun pendidikannya. Nah, hal itu bisa terjadi adanya keragaman berbahasa. Variasi bahasa juga berhubungan erat dengan dialek. Seperti yang kita ketahui, dialek merupakan suatu ciri khas atau keragaman di setiap daerah. Jadi dialek itu suatu ciri khas yang ada di suatu daerah, entah itu di Jawa, di Sumatera, di Padang, ya khususnya Sumatera, Padang, terus Kalimantan, itu pasti memiliki dialek dan keciri khasan berbahasa sendiri. Nah, itu tuh termasuk kepada varian bahasa.
Selain itu juga apa namanya kita sebagai penutur, apabila berada di situasi yang formal atau di suatu lembaga yang sifatnya formal, secara spontan kita pasti akan merubah apa ya namanya tuh bahasa kita gitu loh, yang apa ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan kosakata yang benar-benar baku apabila kita berada di tempat yang sifatnya resmi, dan itu akan sangat berbeda sekali apabila kita sedang berada di lingkungan pertemanan kita. Biasanya ketika kita berada di lingkungan pertemanan, kita juga akan menggunakan bahasa-bahasa yang ringan, sehingga teman kita yang kita ajak bicara pun akan saling mengerti gitu, dan itu tuh bisa disebut juga sebagai variasi kebahasaan. Dalam hal ini, variasi yang digunakan dalam sosiolinguistik yang dibahas di dalam videonya Anthony Pim, dia menjelaskan bahwa variasi linguistik ini merupakan salah satu variabel yang dapat menyebabkan adanya perubahan pada kajian sosiolinguistik. Variasi kebahasaan juga dapat dikaitkan dengan fungsi spesifik dalam situasi tertentu. Di sisi lain juga, variasi bahasa dapat dicirikan sesuai dengan letak geografisnya, tempat tinggalnya itu sendiri, pekerjaannya, dan pendidikannya. Keberagaman ini yang akan menimbulkan variasi bahasa yang berbeda. Variasi bahasa ini erat kaitannya dengan dialek. Seperti yang kita ketahui, dialek adalah suatu ciri khas di suatu daerah tertentu. Setiap daerah, setiap negara pasti memiliki dialek dan ciri khas masing-masing. Selain itu juga, ragam bahasa itu bisa terjadi dan spontan apabila kita berada di suatu lembaga atau instansi yang formal gitu. Secara spontan apabila kita berada di tempat yang formal, kita akan berusaha menggunakan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang formal. Itu tuh. Dan selain itu juga terdapat beberapa contoh variasi kebahasaan yang sangat beragam, khususnya di negara Indonesia. Contohnya seperti saya sebagai orang Sunda, berdarah Sunda, menyebut pisang itu dengan kata cau, sedangkan orang Jawa menyebut kata pisang itu dengan kata gedang, dan Indonesia tetap menyebut pisang itu dengan kata pisang. Nah, hal ini juga sudah menunjukkan adanya variasi bahasa di setiap daerah, meskipun beda kata-katanya, tetapi objeknya satu, yaitu pisang. Nah, itu tuh berhubungan juga dengan yang namanya bahasa itu bersifat arbitrer atau manasuka. Itu sesuai dengan persetujuan di setiap lingkungannya masing-masing. Nah, di video yang dibahas oleh Anthony Pim juga, di dalam sosiolinguistik terdapat variabel sosial. Dalam linguistik seperti adanya kelas sosial. Kelas sosial di sini merupakan suatu lapisan kelompok masyarakat yang kedudukannya pembeda antara kedudukan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti yang kita ketahui, pengklasan sosial itu bisa dilihat dari segi pendidikannya, pekerjaan, dan jabatannya. Semakin tinggi jabatan seseorang, otomatis semakin bergengsi pula kata-katanya. Ibaratnya tuh dia akan memiliki kosakata yang lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang middle class gitu, masyarakat bawah. Jadi
hal itu bisa dijadikan sebagai variasi bahasa. Umumnya masyarakat golongan kelas atas itu menggunakan bahasa yang formal, terus agak sedikit gimana ya, tinggi, dan rata-rata mereka tidak mengetahui bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat kelas bawah. Begitupun sebaliknya, masyarakat kelas bawah akan cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang sedikit santai, mudah dipahami, dan setiap kata-katanya tuh pasti yang umum gitu. Dan selain itu juga perbedaan gaya bicara digunakan bertujuan untuk menggambarkan informasi tentang perbedaan kelas sosial. Tempat terjadinya berbahasa yang berbeda itu akan terpengaruh pada perbedaan pilihan kata yang berbeda juga. Menurut Anthony Pym juga, di sana terdapat varian bahasa berdasarkan seks atau gender atau jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang kita ketahui, perempuan dan laki-laki itu cenderung memiliki perbedaan yang sangat menonjol sekali dalam berbahasa, karena variasi kebahasaan wanita itu cenderung lebih membahas tentang sisi kewanitaan, ibaratnya kayak make up, kayak tentang perasaan ataupun apa itu. Dan umumnya wanita itu lebih banyak bicara daripada laki-laki. Begitupun sebaliknya, laki-laki itu cenderung kalau misalkan variasi bahasanya, mereka akan ngobrol tentang masalah bola, masalah baju koko misalkan, terus peci, mereka akan ngobrol kayak hal-hal yang berhubungan dengan olahraga atau sport gitu. Nah, hal itu tuh udah jelas sekali dan tergambar sangat jelas bahwa adanya perbedaan variasi bahasa antara seks atau gender itu, antara wanita dan laki-laki. Di dalam videonya Anthony Pym juga dia mengungkapkan bahwa di dalam sosiolinguistik terdapat beberapa domain. Domain di dalam sosiolinguistik ini menjelaskan tentang bagaimana manusia menggunakan bahasa dengan menyesuaikan faktor sosialnya atau lingkungannya, yang bertujuan untuk mengetahui kepada siapa sih kita akan berbicara, tujuannya tuh buat apa, dan topik apa aja sih yang kita sedang bicarakan gitu. Adanya perbedaan domain tersebut menjadi salah satu faktor untuk menyesuaikan penggunaan bahasa. Domain yang pertama adalah domain di dalam keluarga. Domain di dalam keluarga, sebagai contoh, saya sendiri, bahasa yang saya gunakan ketika di dalam rumah adalah bahasa ibu saya sendiri, yaitu bahasa Sunda. Dan tetapi saya juga termasuk orang yang sering mencampurkan bahasa di sela-sela percakapan saya, atau bisa juga kita sebut dengan kode mixing atau kode switching gitu. Dan biasanya domain di dalam keluarga itu bahasa-bahasanya lebih intimate atau lebih akrab, lebih dekat karena adanya hubungan darah keluarga, sehingga tidak ada rasa canggung lagi ketika akan berbicara satu sama lain. Meskipun di dalam keluarga kita hanya menggunakan bahasa yang sangat singkat dan kalimat yang sangat pendek, artikulasi yang tidak jelas pun, anggota keluarga kita pasti akan mengerti, saling mengerti satu sama lain karena kita memiliki pengetahuan yang sama. Adapun domain di luar keluarga itu seperti lembaga yang ada di sekitar kita, misalkan tempat beribadah,
sekolahan, terus apapun itu pasti akan sangat berbeda domainnya ketika berada di lingkungan keluarga kita, karena pada dasarnya ketika kita berada di situasi lingkungan yang umumnya resmi, kita juga spontan akan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Contohnya pada saat di perkuliahan, interaksi antara dosen dan mahasiswa itu pasti akan menggunakan bahasa yang baku dan formal. Untuk itu, adapun domain-domain lainnya seperti tempat beribadah, itu pasti memiliki domain atau aturan berbahasa yang berbeda juga, dan itu merupakan salah satu domain-domain yang ada di dalam linguistik. Jadi kesimpulannya adalah bahwa bahasa itu di setiap negara, di setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda dan bervariasi. Uh, uh, Oleh sebab itu, dengan adanya sosiolinguistik, kita bisa melihat dari segi variabelnya untuk mempelajari kebahasaan agar lebih menarik lagi. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.